Saya sepakat bahwa saja politik identitas adalah kebohongan. Politik identitas adalah kamuflase dan kemunafikan. Politik identitas adalah ambisi politik duniawi yang bertopengkan identitas. Kita coba komunikasikan dialog saya tentang politik identitas. Identitas adalah bahasa Inggris, yaitu identity, yang artinya bahwa ciri khas dari seseorang, sekelompok, atau suatu bangsa. Maka identitas saya, Abdullah Hehamahua. Kalau kata Hehamahua dihilangkan, maka kemudian Abdullah itu bisa jutaan orang di dunia itu. Apalagi Abdullah itu bahasa Arab, artinya hamba Allah. Sehingga demikian, kalau kita menganggap bahwa tidak boleh politik identitas, maka kemudian Anda tidak bisa memanggil saya Abdullah Hehamahua, Anda juga tidak bisa panggil presiden Anda Joko Widodo, karena itulah identitas. Anda tidak bisa memanggil daerah Anda, daerah Jawa Barat, daerah Jakarta, daerah Sulawesi Selatan, dan seterusnya, karena itu adalah identitas. Pak Abdullah Hehamahua menyatakan politik identitas harus kita pelihara. Karena kalau tidak kita pelihara, maka kita akan kehilangan identitas. Ini bahasanya sangat rancu sekali. Karena beliau tidak bisa membedakan antara identitas itu sendiri dengan politik identitas. Berbicara tentang identitas, kita jelas dihadapkan dengan keberagaman suku, agama, ras, bahasa, beserta identitas kebudayaan yang lainnya. Dan tentunya identitas ini wajib kita lestarikan, wajib kita kedepankan dan kita pelihara. Inilah yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini jugalah konsep kearifan lokal, menjaga kebudayaan dan kearifan lokal kita. Sebenarnya yang sedang kita persoalkan sekarang adalah politik identitas. Yakni memanipulasi identitas komunal hanya demi kepentingan politik semata. Itu berbeda antara menjaga dan memelihara identitas seperti yang dikatakan oleh Pak Abdullah Hehamahua di awal dengan politik identitas. Politik identitas adalah penggunaan simbol-simbol identitas komunal seperti agama, suku, ras, dan lain sebagainya untuk kepentingan ambisi politik semata. Politik identitas yang mengatasnamakan agama, misalnya Islam, adalah penggunaan bahasa-bahasa Islam untuk mempengaruhi kecenderungan para pemilih, memanipulasi masyarakat yang awam akan Islam dengan bahasa-bahasa Islam. Tentunya karena ini merupakan manipulasi, yang terjadi adalah upaya mendistorsi simbol-simbol keagamaan demi kepentingan politik. Bahkan mereka berani mendistorsi pemahaman, penafsiran terhadap Al-Quran dan hadis. Ada analisa yang sederhana mengapa orang punya kecenderungan untuk menonjolkan identitas. Yang pertama karena dia sedang dalam masa krisis identitas, transisi mencari jati diri. Atau yang kedua, dia sedang bergelimang pada bias-bias identitas. Kemudian yang ketiga, ini merupakan bentuk kepalsuan identitas. Baik, kita ulas satu persatu. Yang pertama, ini merupakan bentuk dari krisis identitas. Biasanya, yang mengalami seperti ini adalah orang-orang yang baru hijrah. Yang tadinya maksiat, kemudian hijrah. Yang tadinya ngartis, agak lama, nggak tahu kayak mana iman dan perilakunya, lalu hijrah. Yang tadinya pejabat misalnya, lalu hijrah.
yang tadinya pegawai negeri sipil, ASN, pensiun, lalu hijrah, atau dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Orang-orang yang sedang mengalami krisis identitas, sedang mencari jati diri. Pada masa mencari jati diri ini, punya kecenderungan ingin diakui. Maka karena dia ingin diakui, maka penampilannya secara drastis berubah. Kalau bahasa dia hijrah, ingin diakui, ingin tampak di khalayak ramai. Kalau dia ternyata sudah berubah. Dan ada kecenderungan hal-hal yang sifatnya simbolik dia tampilkan, dia tonjolkan. Maka acap kali kita melihat di ruang publik ada orang yang sengaja menuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di mobilnya misalnya, atau menuliskan di pakaiannya, atau meletakkannya di topinya. Mengapa saya katakan ini merupakan cerminan krisis identitas? Entah pada kenyataannya Nabi nggak pernah loh mencontohkan yang sedemikian rupa. Emang Nabi menuliskan lafaz tauhid di kendaraannya, kudanya atau untanya? Emang Nabi menuliskannya di imamah atau pecinya? Atau Nabi menuliskannya di pakaiannya? Tidak juga kan? Karena sebetulnya ini adalah masa transisi identitas. Orang-orang yang sedang bergelut mencari jati dirinya. Cobalah kita lihat, ada kecenderungan orang-orang semacam ini menarik perhatian, ingin dilihat orang. Persis seperti anak kecil yang sedang tantrum. Karena anak kecil kalau lagi tantrum, dia berperilaku yang aneh-aneh, yang dia inginkan cuma satu, perhatian lebih dari orang tuanya. Oke, kalau anak kecil tantrum kita maklum. Ketika orang dewasa tantrum, dikarenakan krisis identitasnya, ini kan namanya beragama yang kekanak-kanaan. Orang beragama mengedepankan simbol, ini namanya kekanak-kanaan. Kita menyampaikan ini tentunya dengan dasar yang kuat. Nabi SAW telah mensinyalir agar umat ini berislam dan beragama itu tak berhenti pada simbol, identitas saja. Sampai Nabi bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah, kata Nabi, tidak melihat bagaimana fisik kalian. Jadi yang Allah lihat bukan penampilan luar kita, bukan merek-merek yang kita pasang di mana-mana. Wala ila suwarikum, dan Allah juga tidak melihat bagaimana penampilan kita. Walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat bagaimana ketulusan hati kita, bagaimana niat kita, tekad kita yang sesungguhnya. Wa a'malikum, dan Allah melihat bagaimana karya nyata kita semua. Jadi maksudnya kita jangan terjebak dengan penampilan semata. Janggut itu sunnah, Nabi menyukainya, tapi terjebak hanya pada janggut itu masalah. Karena pada kenyataannya Nabi sendiri menyebutkan bahwasanya Dzulkhuwaisirah, Abdurrahman bin Muljam adalah orang-orang yang secara penampilan sangat soleh. Bahkan disebutkan gambaran Dzulkhuwaisirah dan Abdurrahman bin Muljam dalam beberapa hadis disebutkan katul lihyah, punya janggut yang lebat sekali. Tapi mereka mati dalam keadaan munafik, dikarenakan mereka merasa paling suci. Artinya kita nggak boleh terjebak hanya pada identitas. Tapi kita maklum bagi orang yang baru hijrah, sedang mencari jati diri dan ingin diakui. Tapi ingat, itu cara beragama yang masih kekanak-kanaan. Krisis identitas. Yang kedua, orang punya kecenderungan menonjolkan identitasnya karena dia sedang mengalami bias-bias identitas. Apa sih yang saya maksud dengan bias-bias identitas? Yakni terjadi inkonsistensi antara identitas keislamannya dengan kelakuan dia yang sebenarnya. Saya ambil contoh yang sederhana. Puasa Ramadan tamat, selesai Ramadan maksiat lanjut. Bayar zakatnya banyak, infaknya banyak, bantu masjidnya banyak, kelihatannya, tapi korupsinya tambah banyak. Ngajinya rajin, ngurumpinya juga tambah rajin. Berangkat haji, hajinya haji tomat. Berangkat tobat, pulang kumat. Kita dihadapkan dengan kenyataan loh. Khusus yang muslim nih, koruptor-koruptor yang muslim itu, kemungkinan besar 99% sudah pernah naik haji. Nah ini yang saya sebut dengan bias-bias identitas.
Mereka sudah semua berangkat haji, tapi ditangkap KPK gara-gara korupsi. Bias identitas. Ada yang nggak sejalan antara identitas terhormat yang dia sandang dengan kelakuan dia yang sesungguhnya. Bahkan sholat pun STMJ. Apa itu STMJ? Sholat terus, maksiat jojong. Mungkin karena mengalami bias-bias identitas. Orang-orang yang sedang mengalami bias-bias identitas, kalau dalam bahasa lainnya mungkin berkepribadian ganda. Satu sisi dia sangat soleh sekali kayaknya, tapi satu sisi dia koruptor. Satu sisi dia teriak-teriak bela agama, satu sisi dia membela kemaksiatan. Jadi terjadi ambigu. Ini dalam bahasa Al-Qur'annya talbisul haqqo bil batil, campur aduk yang hak sama yang batil. Kalau bahasa kerennya di kalangan santri itu namanya talafi. Kan ada salafi, plesetnya talafi, kamuflase. Bias-bias identitas, jangan tertipu dengan penampilan. Dan yang ketiga, boleh jadi ini semua disebabkan karena kepalsuan identitas. Nah, inilah sebetulnya puncak dari bahayanya politik identitas. Ketika identitas itu hanya kepalsuan saja. Orang menjual agama demi kepentingan politik. Orang menjual agama demi kepentingan ekonomi. Saya ambil contoh misalnya. Orang bikin toko syariah. Tapi tujuannya untuk memanipulasi, menipu. Alangkah banyak orang ditipu hanya gara-gara investasi syariah. Ini kan betul-betul kepalsuan. Orang menggunakan kata syariah untuk memanipulasi orang-orang yang tidak paham dengan kedok-kedok syariah. Perumahan syariah tapi menipu, kapling syariah tapi menipu, bisnis syariah tapi menipu. Padahal sebetulnya Nabi nggak pernah tuh memeriki toko-toko syariah. Itu Nabi nggak pernah loh. Bisa-bisaan kita aja sebetulnya. Bisa-bisaan orang sekarang. Kok bisa ya? Toko dimerikin syariah. Perumahan dimerikin syariah. Nabi nggak pernah lakukan itu semua. Bisa-bisaan orang sekarang saja sebetulnya. Tapi hati-hati. Betapa banyak orang mengkamuflase kata syariah hanya demi kepentingan business oriented, profit oriented. Mereka menipu semua. Dan sudah banyak korbannya dari penipuan itu semua. Termasuk saya dimanipulasi dengan perumahan syariah. Ini jadi korban juga sebetulnya ya. Jadi kalau masih kata orang, mungkin kita masih nebak-nebak nih. Ketika kita sudah mengalami sendiri, oh ternyata begini toh. Syariah cuma dijadikan alat saja untuk memanipulasi orang-orang yang sedang demen sama agama. Demen dengan syariah. Nah yang lebih parahnya lagi ketika politik identitas ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik semata. Mempengaruhi masyarakat pemilih. Jadi mempengaruhi masyarakat pemilih untuk punya kecenderungan memilih partai politik tertentu atau kelompok tertentu. Mereka anggap, mereka asosiasikan kelompok tertentu ini pembela Islam. Kalau yang lain itu bukan pembela Islam. Mereka anggap hanya mereka sajalah pemilih Islam ini. Yang lain bukan semua. Ini bahaya sekali. Makanya tegas ingin saya katakan politik identitas adalah kebohongan, kemunafikan, manipulasi yang bisa membuat Allah murka kepada para pelakunya. Nah, agar Anda lebih smart, lebih cerdas memahami politik identitas, saya akan ambil contoh konkretnya. Anda bisa tonton video ini. Contoh manipulasi dan distorsi pemahaman ayat Al-Quran hanya demi kepentingan politik. Selamat menyimak sampai selesai. Cukup viral menyebar di media sosial seseorang yang dengan sengaja telah memanipulasi ayat suci Al-Quran dan mempolitisasi penafsiran ayat suci Al-Quran. Orang ini dimungkinkan gara-gara ucapannya bisa jadi memanipulasi orang yang awam akan agama. Jadi salah memahami ayat Al-Quran. Baik, coba kita dengarkan dulu pernyataan dari orang yang bersangkutan. Tetapi ada seorang muslim dimasukkan ke dalam neraka, dicuci, tidak bersih-bersih. Apa kata Allah? Wa ma hum bi kharijina minan nar.
sudah berdosa, dicuci-cuci di dalam neraka, tidak bersih. Apa kata Allah? Wa ma hum bi kharijina minan nar. Dia tidak akan dikeluarkan dari api neraka selama-lamanya. Kenapa? Tidak bisa bersih. Dosanya apa? Salah memilih pemimpin. Ittabarra alladina tubi'u minalladina taba'u wa ra'awul adaba wa taqatta'a bihimul asbab. Salah memilih pemimpin. Ayat ini menjelaskan, waktu pemimpin itu masuk ke dalam neraka, di belakang dia diikuti anak buahnya. Maka pada saat pemimpin masuk neraka, dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku masuk neraka karena dosaku. Mereka masuk neraka bukan karena salahku. Salah dewe, kenapa nyoblos aku?" Pemimpin yang dielu-elukan di dunia, yang dipilih dengan susah payah, mengeluarkan seluruh potensi, ternyata di hadapan Allah menjadi pengkhianat nomor wahid. Dia mengatakan, "Ya Allah, aku masuk neraka karena salahku sendiri. Rakyatku masuk neraka bukan salahku, salahnya dia. Kenapa memilih aku sebagai pemimpin?" Jelas ayat ini. Jadi iman fiddin rahimakumullah, memilih pemimpin itu persoalan akidah, ya. Kalau persoalan akidah harus pakai Al-Quran. Tidak boleh otak-atik otak. Tidak boleh menurut perasaan saya. Tidak boleh menurut situasi dan kondisi. Harus menurut syariat. Baik, baru saja kita mendengarkan orang ini mengutip bagian akhir dari surah Al-Baqarah ayat ke-167. Wa ma hum bi kharijina minad nar. Tidaklah mereka akan dikeluarkan dari dalam neraka. Mengapa saya katakan ini manipulasi? Ayat ini ditafsirkan oleh orang yang bersangkutan. Ada orang muslim. Nah, kata ada orang muslim saja, ini sudah menyalahi penerjemahan. Penerjemahannya salah, penafsirannya juga menyimpang, bahkan bisa jadi disebut menyesatkan. Dia menyatakan ada orang muslim yang dikekalkan di dalam neraka, yang selamanya tidak akan dikeluarkan dari neraka. Wa ma hum bi kharijina minad nar. Hanya gara-gara dia salah memilih pemimpin atau salah berafiliasi secara politik, atau salah dalam menentukan pilihan politik. Nah, ini sebetulnya yang kita sebut dengan menafsirkan Al-Quran berdasarkan hawa nafsu. Menafsirkan Al-Quran berdasarkan ra'yu tanpa ilmu. Padahal orang ini tidak punya kemampuan, kapasitas dan kapabilitas untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Maka kita ingin ingatkan kepada yang bersangkutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang dengan beraninya menafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya sendiri, dengan logikanya sendiri tanpa ilmu, dengan hawa nafsunya sendiri, maka silahkan dia menyediakan kapling untuknya sendiri di dalam neraka nantinya. Subhanallah, serem banget ini ya. Orang ini menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu, tanpa ilmu. Logikanya salah, menyimpang malahan. Dan orang ini menafsirkan ayat suci Al-Quran dengan hawa nafsunya, karena dipengaruhi oleh tendensi politiknya, dipengaruhi dengan kebencian dirinya. Maka ini yang disebut dengan manipulasi ayat Al-Quran, bahkan politisasi ayat Al-Quran untuk tujuan kepentingan politik tertentu. Oke, baik, sekarang kita coba ingin meluruskan. Wa ma hum bi kharijina minad nar. Ini adalah bagian akhir dari surah Al-Baqarah ayat ke-167. Tidaklah mereka selamanya akan dikeluarkan dari neraka. Ini sebetulnya bukan terkait dengan orang muslim yang salah dalam memilih pemimpin, atau tidak terkait dengan orang-orang yang punya afiliasi politik tertentu, kecenderungan kepada pemimpin tertentu, bukan. Ayat ini sebetulnya terkait dengan hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang musyrik,
orang-orang yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita ingin mempelajari Al-Qur'an, kita harus melihat hubungan ayat satu dengan ayat yang lain, yang nggak boleh sepotong-sepotong. Ketika kita mengutip Al-Quran cuma sepotong, lalu kita sampaikan berdasarkan hawa nafsu, ini sama saja penistaan terhadap Al-Quran, penghinaan terhadap Al-Quran, dan saya tegaskan ini termasuk kekufuran, keingkaran, bahkan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menafsirkan Al-Quran berdasarkan hawa nafsu, sengaja mendistorsinya. Nah, wa ma hum bi kharijina minan nar. Ini sebetulnya terhubung dengan ayat sebelumnya. Al-Baqarah 165, Al-Baqarah 166, baru masuk Al-Baqarah 167. Kan disebutkan di Al-Baqarah 165-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan ada di antara manusia itu, wa minan nas, ada di antara manusia, kata Allah, may yattakhidhu, orang-orang yang mengambil, menjadikan min dunillah, sesuatu selain Allah, andadan, sebagai sembahan-sembahan tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah, di mana sesembahan ini mereka cintai sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi sederhananya begini nih. Dia menyembah Allah di satu sisi, tapi di sisi yang lain dia menyembah sesuatu selain Allah yang dia setarakan dengan Allah. Maka kalimatnya angdadan, dia setarakan dengan Allah. Baik, kita sekarang masuk ke penafsiran yang sesungguhnya. Kita mengambil tafsir bil ma'thur saja, karena orang Wahabi lebih sukanya tafsir bil ma'thur sebetulnya. Jadi ayat ini mengingatkan kita, Al-Hafiz Ibnu Katsir menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, menceritakan halal musyrikin bihi, yakni tentang orang-orang musyrik, keadaan orang-orang yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kebiasaan orang musyrik itu bukan tidak menyembah Allah. Dia menyembah Allah tapi menyembah juga sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Jadi halal musyrikina bihi fid dunya wa ma lahum fid daril akhirah. Di mana orang musyrik tersebut tidak akan mendapatkan surga di akhirat nantinya. Tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nantinya. Apa sebabnya? Haitsu ja'alu lahu angdadan. Sebabnya dikarenakan mereka telah menjadikan sekutu-sekutu tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadikan tandingan-tandingan kepada Allah. Bahasa kitanya musyrik. Di sini dikatakan angdadan, kompetitor, saingan-saingan, atau au amtalan, sesuatu yang semisal-semisal. Mereka menyembah Allah dan menyembah sesuatu-sesuatu yang lainnya dan diserupakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya jelas betul ayat yang dibacakan orang itu. Saya nggak hafal namanya siapa orang itu. Yang jelas tampak sekali seperti stylenya ulama lah, berjanggut lebat, pakai peci kan begitu. Walaupun kita tidak boleh tertipu dengan penampilan. Pada kenyataannya toh dia dengan sengaja telah memanipulasi ayat suci Al-Quran, baik penerjemahan maupun penafsirannya. Ini terkait dengan orang musyrik. Kemudian yang berikutnya, ya'budunahum ma'ahu, di mana orang-orang musyrik ini, kata Ibnu Katsir, telah menyembah berhala-berhala. Di sini disebutkan berhala tersebut antara lain mereka menuhankan malaikat, menuhankan jin-jin, yang sesuatu yang mereka sembah tersebut disembah bersama Allah. Wa yuhibbunahum kahubbihi, dan mereka mencintai sembahan-sembahan mereka itu sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Padahal huwallahu la ilaha illa huwa, padahal tidak ada Tuhan selain Allah. Satu-satunya yang ahad, satu-satunya yang esa. Kalau dalam bahasa kita itu di sila pertama Pancasila, ketuhanan yang maha esa. Itu kan qul huwallahu ahad. Kemudian dikatakan di sini wala diddalahu wala niddalahu. Allah itu tidak punya saingan.
Allah tidak punya kompetitor. Satu-satunya, lillahil wahidil qahar, satu-satunya. Nggak punya saingan, nggak punya kompetitor, nggak punya persamaan. Ini terkait dengan itu sebetulnya. Baik, kita lanjut kepada penjelasan yang berikutnya. Lantas kemudian dia mengutip Al-Baqarah ayat yang berikutnya, 166. Ittabaru alladzi, saya ulangi, ittabaru alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Nah, dia kutip di sini. Yakni ketika orang-orang yang mereka ikuti, ittabaru alladzina tubi'u minal ladzina taba'u, ketika orang-orang yang mereka ikuti. Nah, ini yang dia terjemahkan sebagai pemimpin-pemimpin tadi. Jadi diterjemahkan oleh yang bersangkutan, ketika pemimpin-pemimpin yang mereka ikuti berlepas diri kepada mereka. Ini makanya ditafsirkannya tentang memilih pemimpin. Berlepas diri terhadap mereka. Padahal sebetulnya ini bukan tentang pemimpin. Ini tentang sembahan-sembahan tersebut melepaskan diri terhadap orang-orang yang menyembah mereka. Nah, baik, kita baca secara lengkap. Ittabarra alladzina tubi'u, ketika orang-orang atau makhluk, disebutkan di sini jin dan malaikat yang mereka sembah itu berlepas diri minal ladzina taba'u, terhadap orang-orang yang menyembahnya, orang-orang yang mengikutinya, wara'awul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab, dan mereka sudah melihat azab yang nyata dan terputus semua hubungan antara yang disembah dengan orang-orang yang menyembah tersebut. Yang disembah di sini disebutkan jin dan malaikat yang dijadikan Tuhan atau sembahan-sembahan selain Allah. Nah, jin dan setan di akhirat nanti berlepas diri. Ya Allah, kami malaikat, bukan jin dan setan, jin dan malaikat maksud saya. Kata malaikat, ya Allah, kami menyembahmu. Kami nggak terima disembah oleh mereka. Wong kami nggak pernah nyuruh mereka nyembah kami. Itu yang namanya berlepas diri. Ketika malaikat berkata begitu, jin juga nyaut. Kata jin, ya Allah, mereka tuh nyembah kami nih, nyembah jin. Padahal kami nggak pernah nyuruh mereka menyembah kami. Kami nggak tanggung jawab ya Allah terhadap apa yang mereka kerjakan. Karena kami menyembahmu ya Allah. Jadi jin dan malaikat berlepas diri terhadap orang-orang yang telah menyembah mereka. Baik, saya ulangi lagi. Ittabaru alladzina tubi'u minal ladzina taba'u, ketika jin dan malaikat berlepas diri dari orang-orang yang telah menyembah mereka dan mereka menolak untuk bertanggung jawab atas penyembahan orang-orang musyrik tersebut. Dan sudah ditegaskan bahwasanya wa taqatta'at bihimul asbab. Allah menegaskan enggak ada hubungan, terputus hubungan antara jin malaikat tersebut dengan orang-orang musyrik yang telah menyembahnya. Baik, kita masuk ke penjelasan tafsirnya agar kita tidak bisa dimanipulasi orang-orang yang sengaja mempolitisasi agama. Di sini dikatakan bahwasanya tsumma akhbara tabarra'at minhumul malaikah. Lalu Allah mengabarkan. Coba catat, ini Ibnu Katsir di juz yang pertama halaman 278. Tsumma akhbara, lalu Allah mengabarkan an kufrihim, akan kekafiran mereka, orang-orang yang menyembah berhala tersebut, bi authanihim, tentang berhala-berhala yang telah mereka sembah, di mana berhala yang mereka sembah tersebut membebaskan diri mereka. Bahasa kita tidak tanggung jawab al-matsbu'ina minat tabi'in, di mana berhala yang disembah, jin dan malaikat yang mereka tuhan-tuhankan tersebut berlepas diri, enggak tanggung jawab terhadap mereka yang sudah menyembah tersebut. Maka kalimatnya begini, faqala, lalu dikatakan bahwasanya ittabaru alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ingatlah ketika di mana yang mereka sembah tersebut berlepas diri, yang mereka ikuti selama ini berlepas diri terhadap mereka yang mengikuti. Jadi bukan tentang pemimpin politik, bukan tentang milih presiden sebetulnya.
Lantas kemudian tabarru'at minhumul malaikah, malaikat melepaskan diri. Saya nggak tanggung jawab ya Allah. Mereka yang menyembah saya malaikat, padahal saya nggak pernah menyuruh mereka menyembah saya. Tabarru'at minhumul malaikatul ladzina kanu yaz'umuna annahum ya'budunahum. Malaikat berlepas diri, tidak tanggung jawab terhadap orang-orang yang telah menjadikan malaikat sebagai sembahan mereka, atau yang telah mengakui malaikat sebagai sembahan mereka. Kan jelas betul keterangannya. Kemudian disebutkan malaikat berkata, perkataan malaikat begini, tabarra'na ilaika wa makanu iyyana ya'budun. Kami berlepas diri ya Allah, enggak tanggung jawab atas mereka yang sudah menyembah kami, sehingganya menyekutukan Engkau. Sebenarnya tidaklah mereka itu menyembah kepada kami. Itu mau-maunya mereka sendiri, kami tidak pernah mengajak mereka begitu. Lalu dikatakan malaikat juga berkata, subhanaka anta waliyuna, maha suci Engkau ya Allah, Engkau adalah wali kami, pelindung kami, min dunihim, bukan mereka-mereka itu, bukan berhala-berhala itu, bal kanu ya'budunal jinna aktaruhum bihim mu'minun, dan mereka itu sudah menyembah jin, kata malaikat. Ini malaikat yang mengatakan mereka itu telah menyembah jin, dan kebanyakan mereka itu malah beriman kepada jin. Ini buat hamba-hamba belis ya, hamba-hamba setan, buat hamba-hamba jin. Mereka menyembah jin, kata malaikat, dan saya tidak tanggung jawab. Ini surat Saba ayat yang ke-41. Dan di sini dikatakan wal jinnu aidon tabarra'u minhum. Tatabarra'u minhum. Saya ulangi lagi, wal jinnu aidon tatabarra'u minhum. Dan jin juga enggak tanggung jawab, berlepas diri akan mereka semua. Jin, setan, belis dan lain sebagainya enggak tanggung jawab, dikarenakan manusia sudah menyembah jin dan setan. Baik, sekali lagi hari ini kita sudah tercerahkan tentunya kan. Hati-hati sekali dengan menafsirkan agama. Saya sangat mengkhawatirkan sebetulnya orang ini, apakah dia memang nggak ngerti Al-Quran, nggak ngerti tafsir, apakah memang dia sengaja? Kalau dia nggak ngerti berarti jahil statusnya, jahil atau awam, bodoh ya. Kalau dia nggak ngerti, dalam bahasa kitanya sedemikian rupa. Tapi kalau dia ngerti sebetulnya dengan ayat ini dan ngerti tafsir yang sesungguhnya, berarti dia termasuk menyerupai orang Yahudi. Orang Yahudi mengerti akan Taurat, mengerti akan Injil, mengerti akan firman Allah, tapi dia sengaja mengubah-ubahnya, mengubah kalimatnya, mengubah makna dan maksudnya. Dan bisa jadi dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menyarankan kepada antum ustaz, mungkin antum orang manggilnya ustaz, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena penerjemahan antum sama sekali tidak ada dalam versi ulama manapun. Penafsiran antum juga tidak ada sama sekali dalam versi penjelasan tafsir manapun. Oke, baik, kita misalnya dalam Al-Qurtubi tadi, dalam tafsir Ibnu Katsir, kita baca dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwasanya wa ma hum bi kharijina minad nar. Ini adalah dalilun ala khuludil kuffari fiha. Ayat ini merupakan dalil tentang orang kafir musyrik yang menyekutukan Allah, bahwasanya mereka itu kekal di dalam neraka. Tidak seperti yang dia katakan tadi, orang muslim yang salah memilih pemimpin kekal di dalam neraka. Na'udzubillah, alangkah jahatnya kata-kata ini. Alangkah jahatnya penafsiran ini sebetulnya. Ini merusak dan mengingkari Al-Quran itu sendiri. Saya ulangi lagi dalam tafsir Al-Qurtubi, dalilun ala khuludil kufari fiha, tentang kekalnya orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang kafir di dalam neraka, wa annahum la yakhrujuna minha, sesungguhnya mereka selamanya tidak akan keluar dari dalam neraka. Wa hadza qaulun jamaati ahli sunnah. Ini merupakan pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Loh, mengapa ada kalimat wa mahum bi kharijina minan nar? Tidaklah mereka itu dikeluarkan dari dalam neraka? Dikarenakan memang ada penegasan seperti ini. Sebentar, kita buka lagi ayatnya. Baik.
Dikarenakan disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 167-nya, wa qala alladziina taba'u law anna karratan fatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Nah, orang-orang yang telah menyekutukan Allah tersebut berkata, apa kata mereka? Lau anna lana karrotan. Seandainya kami diberikan kesempatan untuk pulang lagi ke dunia, hidup lagi di dunia, fatabarro'a minhum, maka kami akan berlepas diri terhadap apa yang kami sembah tersebut. Terhadap jin yang kami sembah, malaikat yang kami sembah, setan yang kami sembah, atau berhala yang kami sembah. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka saat ini telah berlepas diri kepada kami. Seolah-olah begini kalimatnya, seandainya kami boleh ya Allah keluar dari neraka dan pulang ke dunia lagi, kami akan deklarasi melepaskan diri kami dari sembahan-sembahan kami tersebut, sebagaimana mereka telah mengabaikan kami juga di akhirat ini. Baru kemudian Allah closing dengan kalimat, wa ma hum bi kharijina minad nar, tidaklah mereka selamanya bisa keluar lagi dari neraka untuk kembali ke dunia. Itu maksudnya. Nah, baik, kemudian yang berikutnya saya coba ingin memberikan wawasan tambahan kepada antum semua dan kita semua warga bangsa Indonesia. Ada terkait dengan video yang viral ini, ada 5 sifat khawarij yang coba harus kita identifikasi. Kita belajar dari video ini, ada 5 sifat khawarij. Apa saja itu? Yang pertama, mereka suka memotong-motong ayat. Ini kebiasaan mereka. Mereka suka memotong-motong ayat dengan tujuan menafsirkan Al-Quran sesuai dengan mau mereka. Jadi hati-hati betul menafsirkan ayat semaunya. Yang kedua, mereka menafsirkan Al-Quran berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan ilmu, dan cenderung dipengaruhi tendensi politik mereka. Makanya jangan percaya dengan penampilan mereka. Nah, yang ketiga, jangan percaya dengan penampilan mereka, karena sebetulnya mereka tidak betul-betul mewakili Islam itu sendiri. Walaupun mereka tampak soleh sekali. Kita lihat orang ini sebagaimana orang-orang khawarij di zaman awal, katul lihyah, berjanggut lebat. Ini hadis sahih sebetulnya kan. Makanya Nabi ingatkan, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka itu tampak fasih-fasih membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', di mana puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Dalam kitab hadis yang lain bahkan ditambahkan, yahkiru ahadukum amaluhum min amalihim, boleh jadi salah seorang di antara kalian akan minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Saking mereka tuh zahirnya kayaknya soleh banget, tapi jangan pernah tertipu, kata Nabi. Fa'idha kharaju faqtuluhum, kalau kelompok ini sudah keluar, kita wajib memerangi mereka semua, karena mereka mengatasnamakan Al-Quran, mengatasnamakan ayat untuk mengkafirkan orang lain, mengatasnamakan Al-Quran bahkan untuk melawan pemerintah yang sah. Makanya masuk kita ke ciri yang keempat. Apa ciri khawarij tersebut? Semua pengajian mereka, semua pergerakan mereka, semua dakwah mereka, apapun temanya, diarahkan untuk membenci pemerintah yang sah, anti pemerintah yang sah. Nah, itulah khawarij. Enggak ada yang benar di mata khawarij itu. Nabi dia salahkan oleh didengkot khawarij Zulkhuwaisirah. Imam Ali mereka halalkan darah, Khalifah Utsman mereka halalkan darahnya. Jadi kalau selevel Imam Ali saja mereka halalkan darah, apalagi cuman macam kita. Apalagi cuman seperti Presiden Republik Indonesia. Mereka mudah sekali mencari alasan menggunakan bahasa agama untuk mendelegitimasi pemerintah yang sah. Maka wajar kalau disimpulkan oleh para ulama, semua kelompok dan aliran yang anti pemerintah yang sah adalah khawarij. Makanya man kariha min amrihi syai'an falyasbir.
Barang siapa yang nggak suka dengan urusan pemerintahnya atau nggak suka sama pemerintahnya, hendaklah dia bersabar. Dikarenakan fa innahu man kharaja minas sultani syai'an atau shibron. Seandainya dia anti pemerintahnya atau keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah sejengkal saja, lalu dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Jadi waspada. Antum semua ngaji dimanapun Anda semua, kalau di tempat pengajian tersebut kita diajak menjelek-jelekkan pemerintah, diajak melawan pemerintah yang sah, itu khawarij. Kalau mati dalam keadaan begitu, matinya mati jahiliyah. Dan yang berikutnya yang kelima, mereka menganut ideologi wala wal baro, menyerahkan loyalitasnya kepada pemimpin golongan, tapi membebaskan mereka dari ketaatan kepada pemerintah yang sah. Pada akhirnya mereka akan mengkafir-kafirkan. Terakhir saya sampaikan, kalau bukan ahlinya jangan sembarangan menafsirkan Al-Quran. Kita tidak punya kapasitasnya. Sekali lagi buat orang awam, tak semua orang yang bicara agama itu sesuai dengan maunya Tuhan. Itu sesuai dengan maunya Allah. Tak semua orang bicara Al-Quran itu sesuai dengan ilmu yang sesungguhnya atau kehendak Allah yang sesungguhnya. Karena kita tidak bisa menyimpulkan kehendak Allah, maka yang berhak menafsirkan Al-Quran adalah orang yang punya kemampuan untuk menafsirkannya, yakni para ulama. Annal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Man fasaral qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minad nar. Barang siapa yang berani-beraninya menafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya sendiri, maka silahkan dia mengkapling tempat tinggalnya sendiri di dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua waras, punya logika yang sehat, iman yang kuat, akhlak yang mulia. Ad-dinu husnul khuluq. Agama yang sesungguhnya adalah akhlak yang mulia. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka yang indah-indah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.